Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025. Hari ini saya akan update saham-saham dividen yang akan bagi dividen di bulan Oktober yang ada di list saya. Tapi sebelum itu kita lihat IHSG dulu. Untuk hari Jumat di closing minus 38 poin atau minus 0,53%. Ngelihat pattern chartnya memang ini pullback ya, sehat gitu ya. Kemudian diperas lagi sampai 13 Juni. Kalau minggu depan bisa tembus di atas 7.247, bisa jadi trennya akan cukup positif ya. Namun tentu saja ada satu katalis yang hari-hari terakhir ini muncul, yaitu perang antara Israel dengan Iran. Ini menyebabkan harga minyak melonjak karena Iran itu punya 3% dari perdagangan global terkait dengan minyak ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, ketika mereka diserang harga akan bergejolak. Jadi kalau dilihat dari grafik ini luar biasa naiknya dari tanggal 2 Juni, 4 Juni itu masih 71 dolar ya. Ini ya, 4 Juni 71 dolar, sekarang sudah 72,98. Tapi kalau kita tarik grafik 10 tahun, sebenarnya harga ini masih tergolong normal. Harga tertinggi pernah terjadi di 2022 sampai 112,92 dolar. Harga emas juga naik lagi, posisinya di 3.432 dolar per troy ounce, dan memang setiap ada huru-hara gonjang-ganjing safe haven atau investasi untuk, bukan investasi sih, komoditas yang paling ideal untuk menjaga kekayaan itu emas. Sama juga dengan harga emas antam, ini juga naik lagi di 1.960. Kayaknya kemarin sempat tembus di 1.800-an ya 1 gramnya. Lah ini kalau by grafik ya, tanggal 7 bulan 6 itu sudah 1919. Ini harga emasnya, ini harga buybacknya ya, trennya jadi naik lagi, padahal sempat tembus 18 ini. Oke, jadi kita ke menu utama. Jadi langsung saja saya akan share list saham yang akan bagi dividen di bulan Oktober nanti. Itu di list saya ada beberapa saham, ada Auto, IS, Hexa, ASII, ASGR, UNTR, KMDS, Avia, AALI, dan SMMT. Cuma dari semua list ini itu secara yield tidak semuanya oke di secara standar ya. Oke, pertama dari yang nomor 1 dulu, yaitu Auto. Jadi harga terakhir di Jumat turun 1,5%. 2010. Kemudian dia kemarin juga sudah bagi 2023-2024-nya ya. Yieldnya lumayan oke sih, 8-9%. Auto itu biasanya juga di bawah-bawah itu, artinya harga hari ini tuh termasuk harga yang cukup murah. Kalau dilihat dari sisi grafik, ini lagi pada banyak buangan, apalagi kemarin hari Jumat banyak yang buang ya. Buat kita dividen investing atau dividen investor, ya harapannya ini bisa turun nih. Kalau bisa menyentuh support Juni 2024 ya, ini bottom banget. Pernah kesentuh di April 2025. Ini jaraknya juga masih lumayan jauh sih, sekitar 10% ya. Jadi support terdekatnya ada di sini, sekitar 1950. Jadi di bawah 2000 itu sudah masuk ke rata-rata support yang biasanya terjadi di market di bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Auto nomor 1 karena potensi yield dividennya kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 1 itu di tahun ini sekitar Rp419 per lembar saham. EPS 2025 bulan Q1 itu 104,9. Kemudian ketika di annualize sekitar 419, tapi kalau pakai trailing 12 month itu 428. Jadi range-nya di 419 sampai 428. Kita ambil di 419 saja dengan dividen payout rasio 45%, maka kemungkinan dia bagi dividen itu 189. Tapi biasanya 189 dibagi 2 ya, Oktober dan April. Oktober itu untuk interim, kemudian April untuk final. April ini April 2026. Jadi nanti di Oktober kemungkinan dia bagi tidak sebesar ini pastinya. Kalau dia bagi kira-kira adalah
20% saja dari 189, ya maka Rp38 itu sekitar 1,9%. Simulasinya begitu. Tapi kalau kira-kira misalnya dia bagi 30%, ya sekitar 2,8%. Sisanya 6,6% akan dibagi kemungkinan di April 2026. Itu kalau EPS-nya 419. Ini masih kemungkinan berubah. Kenapa? Karena baru Q1 yang muncul. Masih ada Q2, Q3, Q4, dan finalnya. Jadi ini hanya estimasi awal. Maka ini tidak sepenuhnya tepat. Tapi kenapa kita butuh ini untuk estimasi awal? Supaya kita tahu kapan sebenarnya kita bisa beli barang-barang yang bagus tapi dibuang oleh market. Itu untuk auto. Kemudian yang kedua ada is ini hotel. Ini posisinya kalau dividen setahun, jadi ini update-nya masih EPS 2024 karena kondisinya yang Rp7 ini masih interim semua. Jadi apakah Oktober ini nanti akan jadi finalnya yang 2024? Saya kurang begitu tahu, sisanya tinggal 1,1. Jadi kalau ngelihat historinya, is itu baginya ngicrit-ngicrit ya, 3,5, kemudian 1,25, 1,5, 2,45 gitu ya. Baginya ngicrit-ngicrit. Terakhir dia bagi di Desember 2024. Harusnya bulan Juni ini ada lagi harusnya, kalau based on history yang ada. Karena April kemarin kayaknya nggak bagi. Udah RUPS belum ya? Sebentar, cek dulu. April sudah RUPS dan tidak ada pengumuman bagi dividen. Ya mungkin nggak ada, mungkin sudah final. Nggak tahu, silakan cek aja. Karena posisinya juga nggak kurang terlalu menarik sebenarnya kalau cuma 1,1%. Kemudian yang ketiga ada Hexa. Hexa ini estimasi EPS sampai akhir tahunnya 533. Dia belum info Q4 2024-nya. Jadi masih 533 itu adalah annualized. Kalau TTM itu 621. Jadi ada kedua kemungkinan. Kalau 621 ya berarti sekitar 8,7%. Kalau dividen payout rasionya 70%. Tapi kalau 533 ya berarti 7,4%. Dividen payout rasionya dengan 70%. Kita lihat historinya Hexa 2023 ini ya benar ya, 70%, 80%, 85. Jadi payout rasionya bisa 85, 80 atau 70% ya. Kita nggak ada yang tahu. Tapi kita pakai worst case dulu deh. Bisa jadi juga di bawah 70% juga bisa. Tapi kalau dapat misalnya 80% berarti bisa 8,5. Kalau 533. Kalau 85% bisa 9%. Jadi kita pakai harga yang terendah aja. Intinya kita pakai resiko dulu saja. Resiko terbesarnya apa? Ya ini minimum saja. Supaya ekspektasinya nggak terlalu gede ya. Not too much. Kemudian Astra International. Astra International ini kondisinya 4,8% dividen payout ratio. EPS-nya 6,83. Jadi dividen yield-nya kemungkinan di 7,2%. Di atas 7 masih gede banget. Masih oke. Dan kemungkinan nanti di Oktober karena dia baginya interim, jadi bukan 7,2% langsung ya. Pasti sekian persen dari laba tahunan. Misalnya 30% aja kita estimasi dari 328, maka bagi kemungkinan 98%, Rp98 nanti kemungkinan di bulan Oktober. Kalau grupnya Astra ini sangat konsisten kalau ngomong dividennya. Oktober, April, Oktober, April, Oktober, April, lah gitu aja tuh. Atau Mei ya. Oktober, Mei gitu. ASI biasanya agak mundur dikit karena anak-anaknya bagi duluan. Auto bagi duluan, ASGR bagi duluan gitu. UNTR bagi duluan, baru setelah konsolidasi semua masuk beberapa ke ASI-nya baru RUPS. Biasanya terakhir seperti itu. Terus ASGR, kalau ASGR masih putih, jadi karena masih di bawah 6,7%, estimasinya saya pakai 139. United Tractor juga masih putih, ini di 6,4% setahunnya. Ini pakai EPS-nya 3420, dividen payout rasionya 41%. Terus ada KMDS 5,9%,
Avia 4,4%, ALII 4,3%, SMMT kecil sekali 0,9. Ini nggak usah dilihat kalau SMMT. Ini masuk ke saya kayaknya dulu saya apa ya? Karena SMMT ini kayak agak kurang konsisten dia bagi dividennya. Ngelihat ini ya, 22, 23. Oh, karena mungkin 2023-nya banyak masuk, jadi saya masukin di situ untuk mantau-mantau saja. Tapi ternyata 2024 tidak konsisten. Jadi paling nanti saya take out aja dari list, banyak-banyakin list. Jadi supaya simple aja listnya. Baik, gimana kalau dari saham ini kita masukkan ke dividend for living. Nah, kita coba simulasikan. Kebutuhan pensiun nanti itu setara 10 juta hari ini misalnya gitu ya. Kemudian pensiun kita sekitar 25 tahun lagi, atau kita anggap sekarang kita umur 30 tahun. Maka periode tabungannya itu sekitar 5 periode. Periode pertama itu 5 tahun pertama, kemudian 5 tahun kedua, dan seterusnya. Kita anggap modal awal 50 juta, kemudian investasi per bulan 2 juta. Maka 5 juta pertama di sini, 5 juta kedua di sini, 5 juta ketiga di sini, 5 juta keempat, dan 5 juta kelima. Dari sini kalau kita pakai yield rasio yang paling gede saja di auto ya, 9,4%. Itu posisinya selama 25 tahun kita nabung akan kecapai sekitar 24.893.000 rupiah. Dividen yang kita terima nanti ketika kita pensiun. Skemanya seperti ini, tahun pertama 74, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya ya, sampai tahun ke-25. Jadi nilai investasi total kita itu sekitar 2,9 miliar. Nanti ini di tahun 2024, 2025-nya sekitar 3,1 miliar. Dengan dividen diterima per tahun sekitar 298 juta atau 24 juta per bulan. 10 juta hari ini itu nilainya berapa Bang kira-kira kalau 25 tahun lagi? Kan ada inflasi ya. Inflasi kita anggap 2,5% per tahun, maka posisinya akan menjadi 18.500.000 ya. Nilai uang hari ini setara dengan 18.500.000 nanti di tahun atau di 25 tahun ke depan. Ini cukup menarik, malah sangat menarik. Angka 9,4% termasuk juga yang besar. Semoga kita bisa mencapai itu semua. Dividen kita bisa membiayai kebutuhan hidup dan gaya hidup kita nanti di masa pensiun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.